Halo, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan Anda semua hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan mulia, yaitu bagaimana kita bisa membantu anak-anak dengan hambatan pendengaran untuk mengenali dunia bunyi di sekitar mereka. Ini bukan sekadar pelajaran, tapi sebuah perjalanan empati dan motivasi untuk membuka jendela dunia bagi mereka. Mari kita selami bersama proses identifikasi bunyi dan bahasa dalam program Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Bapak dan Ibu guru, anak-anak dengan hambatan pendengaran memiliki potensi luar biasa. Dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa mulai mempelajari identifikasi bunyi sejak usia dini. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran, karena setiap anak memiliki tingkat gangguan pendengaran dan strategi belajar yang berbeda. Tujuan kita adalah membantu mereka memahami bahwa bunyi itu ada, memiliki makna, dan bisa menjadi jembatan menuju komunikasi yang lebih baik. Ini adalah fondasi penting untuk perkembangan bahasa dan sosial mereka. Pada usia ini, anak-anak mulai terpapar rangsangan bunyi, meskipun mungkin belum bisa mendengar dengan jelas. Getaran atau suara yang kuat bisa menjadi pintu gerbang pertama mereka untuk mengenali adanya bunyi. Periode 0-3 tahun ini adalah masa kritis untuk perkembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Perkembangan identifikasi bunyi sangat bergantung pada stimulasi yang konsisten dan dukungan teknologi yang memadai. Peran orang tua dan terapis sangat krusial dalam memberikan pengalaman bunyi yang bermakna melalui berbagai aktivitas sensorik. Pada tahap ini, anak-anak dapat mulai membedakan ada atau tidaknya bunyi melalui getaran atau suara yang cukup kuat. Mereka juga bisa merespons suara dengan gerakan tubuh, seperti menoleh atau bergerak sesuai irama. Penggunaan alat bantu dengar, jika diperlukan, sangat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Anak-anak juga mulai mengenali bunyi lingkungan yang kuat, seperti suara pintu atau tepukan tangan. Mereka bahkan bisa bereaksi terhadap perubahan intensitas bunyi, dari sunyi menjadi keras atau sebaliknya. Aktivitas seperti bermain instrumen musik sederhana atau mainan yang menghasilkan getaran sangat efektif. Konsistensi dalam stimulasi bunyi akan membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran yang lebih kompleks di masa depan. Deteksi dini dan intervensi pada usia ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi perkembangan pendengaran dan berbicara. Otak anak pada periode ini memiliki plastisitas tinggi, sehingga stimulasi yang tepat dapat membentuk jalur saraf yang optimal. Keluarga perlu dilatih untuk memberikan stimulasi bunyi yang konsisten dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk menggunakan intonasi suara yang jelas dan menciptakan lingkungan auditif yang kaya. Evaluasi berkala oleh audiolog dan terapis wicara juga penting untuk memantau perkembangan dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Saat anak memasuki usia prasekolah, stimulasi yang diberikan bisa lebih sistematis dan intensif. Kita bisa memperkenalkan berbagai jenis bunyi dan irama melalui metode bermain dan pembelajaran interaktif yang menyenangkan. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengenali berbagai sumber bunyi. Misalnya, suara hewan, kendaraan, musik, atau suara manusia. Mereka juga mengembangkan kemampuan membedakan frekuensi dan intensitas bunyi, seperti suara keras versus suara lembut. Selain itu, anak-anak mulai memahami pola irama sederhana. Ini bisa dilatih melalui alat musik, tepukan tangan, atau gerakan tubuh. Semua ini dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Anak-anak dengan hambatan pendengaran yang telah mendapatkan latihan sejak usia dini akan mengembangkan keterampilan identifikasi bunyi dan irama secara lebih mendalam di usia sekolah dasar. Pada tahap ini, mereka mulai menunjukkan kemampuan yang lebih kompleks.
Mereka dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bunyi berdasarkan karakteristik spesifik seperti tinggi rendah nada, intensitas keras lembut, dan durasi panjang pendek dengan akurasi yang meningkat. Respons terhadap irama juga menjadi lebih tepat dan konsisten. Mereka bisa mengenali perubahan tempo dalam musik dengan sensitivitas yang berkembang. Anak-anak juga mampu mengidentifikasi dan menyebutkan sumber bunyi dengan akurasi tinggi. Ini bisa dilakukan melalui representasi visual, objek konkret, atau komunikasi verbal dan gestural. Optimalisasi teknologi, seperti alat bantu dengar dan teknologi asistif lainnya, juga sangat penting untuk memaksimalkan pemahaman bunyi di berbagai lingkungan sehari-hari. Bapak dan Ibu guru, pembelajaran identifikasi bunyi dan irama ini adalah proses jangka panjang. Ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan sepanjang masa perkembangan anak. Keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi, ketekunan, dan adaptasi strategi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait dan membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan tantangan unik, sehingga pendekatan harus disesuaikan dengan usia, tingkat perkembangan, dan kemampuan individual anak. Otak anak dengan hambatan pendengaran memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan input auditif yang terbatas. Namun, proses neuroplastisitas memungkinkan pembentukan koneksi neural baru yang dapat membantu kompensasi kekurangan pendengaran. Stimulasi yang konsisten dan intensif pada periode kritis perkembangan sangat penting untuk mengoptimalkan potensi neurologis anak. Setiap anak memiliki tingkat gangguan pendengaran yang berbeda, dari ringan hingga berat. Ini memerlukan penyesuaian strategi pembelajaran yang spesifik dan personal untuk memaksimalkan potensi masing-masing anak. Faktor-faktor seperti usia saat terjadinya gangguan, tingkat keparahan, dan respons terhadap teknologi asistif menjadi pertimbangan penting dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif memerlukan kerjasama erat antara audiolog, terapis wicara, guru khusus, dan keluarga. Setiap profesi memberikan kontribusi unik dalam mendukung perkembangan kemampuan identifikasi bunyi anak. Tim multidisiplin bekerja sama untuk mengembangkan program yang komprehensif, melakukan evaluasi berkala, dan menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan anak. Kemampuan identifikasi bunyi tidak dapat dikembangkan secara instan, melainkan memerlukan latihan yang konsisten dan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Proses ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Rutinitas harian yang mengintegrasikan aktivitas identifikasi bunyi dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan kemampuan ini secara optimal. Kemajuan teknologi dalam bidang audiologi telah membawa perubahan signifikan. Alat bantu dengar modern dan teknologi asistif tidak hanya meningkatkan kemampuan pendengaran, tetapi juga berperan penting dalam mengoptimalkan proses pembelajaran identifikasi bunyi dan irama. Alat bantu dengar digital memungkinkan penyesuaian yang lebih presisi terhadap kebutuhan pendengaran individual. Alat ini dapat dikonfigurasi untuk memperkuat frekuensi tertentu sesuai dengan pola kehilangan pendengaran anak, sehingga memaksimalkan persepsi bunyi dan irama. Teknologi vibrotaktil yang mengubah gelombang suara menjadi getaran, memungkinkan anak merasakan irama dan karakteristik bunyi melalui sentuhan. Ini sangat bermanfaat bagi anak dengan gangguan pendengaran berat yang memerlukan stimulasi alternatif. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan identifikasi bunyi hingga 70%, memberikan kesempatan lebih baik untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari dan pembelajaran formal. Keberhasilan penerapan teknologi ini sangat bergantung pada pemilihan yang tepat, penyesuaian yang akurat, dan pelatihan yang memadai bagi anak dan keluarga. Konsultasi rutin dengan audiolog dan terapis wicara memastikan bahwa teknologi
teknologi yang digunakan terus memberikan manfaat optimal. Penting untuk diingat, teknologi hanyalah alat bantu, bukan solusi tunggal. Kombinasi teknologi yang tepat, strategi pembelajaran yang efektif, dan dukungan konsisten dari keluarga dan pendidik akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Bapak dan ibu guru yang luar biasa, anak dengan hambatan pendengaran dapat mulai mempelajari identifikasi bunyi sejak usia dini. Ini membutuhkan stimulasi yang sesuai, penggunaan alat bantu dengar jika diperlukan, dan pelibatan berbagai indera dalam proses pembelajaran. Pada usia prasekolah, anak mulai mengembangkan kemampuan dasar untuk mengenali bunyi dan irama. Proses ini akan terus diperkuat seiring bertambahnya usia mereka melalui kegiatan yang lebih terstruktur dan beragam. Mari kita terus bersemangat dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi.